Luka duka gas air mata mewarnai pilunya tragedi Kanjuruhan yang merenggut 132 nyawa. Namun apakah sebenarnya gas air mata seberbahaya itu hingga bisa menyebabkan kematian? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai gas air mata. Bersama dengan narasumber kita kali ini yaitu Dr. Budi Sulistia SPMK selaku Ketua KSM Ilmu Kesehatan Mata RSSA Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Nisa, baik-baik. Baik, alhamdulillah Dok. Dengan adanya tragedi Kanjuruhan kemarin ini membuat masyarakat akhirnya kembali aware tentang gas air mata yang mungkin dulu hanya dilihat di televisi saja, sekarang masyarakat mulai mencari informasi terkait ini. Mungkin dokter bisa bantu menjelaskan ini sebenarnya hal apa sih kok sampai akhirnya masyarakat perlu tahu tentang gas air mata? Ya, terima kasih. Gas air mata itu sebetulnya satu bahan iritan ya, yang dipakai untuk dalam tanda kutip untuk pengendalian massa. Banyak bahan yang dipakai, yaitu yang kita kenal dengan CS atau diklorobensalmonitrit atau CN, kloroastofenon. Bahkan bisa juga dipakai itu air merica atau air cabai ya, yang dimana sifatnya itu memberikan iritasi. Nah, dengan cara iritasi ini pasti orang akan merasa tidak nyaman, dan ini adalah senjata yang dipakai untuk membubarkan massa. Sebetulnya itu konsep dari gas air mata ini. Ada dua bentuk sebetulnya, yang bentuk powder dan betul-betul bentuk gas ya. Dan sifat dari gas air mata ini yang kebanyakan itu adalah CS ya, kloroastofenon ya. Itu adalah mengikat air sehingga dia akan menempel dengan sangat baik pada area-area tubuh manusia yang sifatnya mengandung air, yaitu mukosa, mulai dari mukosa mata, hidung, mulut, dan juga pada saluran pernafasan. Itu adalah sifat dari gas air mata tadi. Gitu Mbak Nisa ya. Dari beberapa jenis yang tadi dokter sempat sampaikan, mana sih yang sebenarnya berbahaya ataupun sebenarnya ini boleh-boleh saja nih digunakan untuk mengenai manusia seperti itu? Ya, sebetulnya desain dari gas air mata ini bukan untuk senjata pembunuh ya. Artinya dia tidak didesain untuk membunuh manusia, tetapi untuk mengendalikan massa itu sebetulnya. Tetapi dampak dari gas air mata ini atau apapun sebetulnya bahan asing itu sangat tergantung dari jumlah yang terpapar, kemudian lamanya terpapar, dan kemudian bagaimana cara penanganan awal dari korban yang terkena, dan ini akan berdampak pada prognose atau kondisi akhir penyembuhan nanti. Itu Mbak Nisa ya. Berarti dalam kondisi misalnya aparat mau menggunakan gas air mata, harus ada tim medis juga yang standby ya dok ya untuk bisa membantu? Sebetulnya gas air mata ini kan bereaksi sekitar 30 detik sampai 60 detik kemudian ya. Nah, kalau dalam keadaan normal ada di ruangan terbuka dan kemudian pindah dari area di mana gas air mata ini tidak ada, katakanlah pergi ke tempat yang udara yang segar begitu, sebetulnya 30 menit itu sudah tereliminasi ya, itu yang tereliminasi. Tetapi mungkin yang menarik dari kasus di Kanjuruhan ini kan ada kerumunan massa yang demikian banyak ya, sehingga mengakibatkan jumlah korban yang demikian juga banyak. Mbak Nisa, tadi saya koreksi ya, 132, hari ini 134 ya. Tadi malam yang terakhir itu jam 22.45 ya, korban yang meninggal ya.
baik. Nah kemudian dok, tadi sempat disinggung juga bahwa gas air mata ini dapat mengenai beberapa indera tubuh juga. Kemudian kalau misalnya terkena kulit ini, apakah juga kulit bisa terkena iritasi dok, selain tadi yang beberapa disebutkan dokter? Betul, kulit juga bisa terkena, tetapi karena sifat kulit itu tidak seperti mukosa yang mengandung cairan banyak, maka dampaknya akan sangat ringan ya. Nah, pada pasien-pasien yang kami rawat di RSSA itu kami dapatkan bahwa trauma ini bersifat basa ya, basa yang sangat ringan, pH-nya itu 8, sehingga dampak pada mata juga dalam tanda kutip tidak mengarah atau tidak akan menjadikan kebutaan. Nah, pada area-area di sekitar mata juga ada trauma pada kulit yang sifatnya juga ringan ya, sifat basa ringan ya. Itu akan berdampak pada kulit, tetapi ini akan cepat pulih kembali. Ya. Kemudian kalau misalnya mengenai mata, hidung atau daerah lainnya, kira-kira gejala apa sih yang dialami oleh penderita yang terkena tembakan gas air mata tersebut? Ya, seperti kita ketahui cairan gas ini bersifat basa ya. Bisa kita pahami kalau kita mandi kena air sabun itu kan pasti terasa perih. Nah itulah itu yang terasa perih. Nah kemudian kalau kita mungkin di rumah goreng cabai begitu ya, nah kita hirup itu kan memberikan rasa tersedak, tetapi ini sifatnya jauh lebih kuat daripada itu. Nah jadi sifat iritasi ini yang akan membuat orang menjadi panik ya. Sekali lagi ini bisa berdampak pada mata, pada hidung, mulut maupun saluran pernafasan. Ya. Oke baik, ternyata banyak ya dok ya? Ya, karena sifatnya ini memang akan menempel pada jaringan mukosa ya. Oke, analoginya dapat banget sih dok. Pasti pemirsa paham kalau goreng sambal aja bisa senyegrak ya, itu, betul. apalagi kalau gas air mata. Ya, Oke, nah kemudian itu mungkin dampaknya mungkin cukup ringan ya dok. Apakah ada efek yang lebih buruk lagi dari gas air mata sendiri sampai mungkin kalau dalam tragedi Kanjuruhan mengakibatkan hal yang fatal? Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Dr. Budi mengenai gas air mata. Di segmen sebelumnya telah dibahas apa saja sih akibatnya jika terkena ke manusia. Namun apakah ada efek yang lebih buruk lagi nih yang berdampak kepada manusia atau mungkin bisa berjangka panjang dok? Silakan. Terima kasih. Sebetulnya secara medis ya, kalau dampak ini kan akan cepat tereliminasi ya. 30 menit itu sudah mulai terbuang. Sekali lagi, hampir semua bahan kimia itu reaksi pada tubuh sangat tergantung dari jumlah, lamanya, dan penanganan pertama. Ya. Makin lama penanganan pertamanya itu akan berdampak makin luas. Ya. Nah, pada kasus yang Kanjuruhan ini khususnya pasien-pasien yang dikirim ke rumah sakit itu ada satu perdarahan pada selaput lendir mata ya, yang kita kenal dengan subconjunctival bleeding. Perdarahan ini sebetulnya sifatnya terlokalisir, sama persis dengan kalau tangan kita terpukul dan berwarna biru itu lebam. Lebam itu sebetulnya warna merah, tetapi karena kulit kita ada pigmennya, maka yang terlihat adalah biru. Nah, pada mata selaput konjungtiva itu transparan, sehingga ketika ada perdarahan seperti itu akan jelas terlihat merah. Warna merah ini memang orang awam akan melihat sesuatu yang sangat menakutkan ya.
karena merah begitu. Tetapi untungnya ini tidak mengganggu fungsi penglihatan. Artinya dalam beberapa waktu, mungkin 3-4 minggu atau 2-3 minggu itu akan terserap secara perlahan-lahan. Yang kedua, pada kornea itu selaput bening ya, yang kita lihat seperti warna hitam itu kan sebetulnya bening, seperti tutup jam itu ya, bening yang kita lihat jam itu kan di belakangnya, nah seperti itu. Itu ada erosi itu luka yang kecil-kecil, yang mikro, sel-selnya luka begitu akibat bahan basa tadi. Nah tetapi sekali lagi sifat ini karena basanya itu ringan, maka erosi kornea ini biasanya akan pulih dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Itu jadi reversible sekali. Ada pada kasus-kasus tertentu ini berdampak lebih parah, tetapi perlu difahami bahwa kondisi ini akibat penurunan kesadaran pasien. Pasien kesadarannya menurun karena multiple trauma, kemudian tidak bisa menutup secara sempurna. Kita bisa bayangkan kalau kelopak mata tidak menutup. Yang paling gampang begini, kita tidak berkedip dalam waktu setengah menit aja, bagaimana rasanya? Itu kan sangat tidak nyaman, betul. Nah, akibatnya korneanya akan menjadi kering, terjadi infeksi yang kita kenal dengan keratitis exposure. Jadi infeksi pada kornea akibat kelopak mata yang tidak bisa menutup, maaf. Dan ini hampir selalu terjadi pada pasien-pasien dengan kesadaran yang menurun, bukan hanya karena faktor gas air mata. Ya. Tetapi pada kasus yang kanjuruhan ini ada yang terjadi seperti itu akibat dari penurunan kesadaran. Nah, tetapi perlu diingat sekali lagi bahwa keratitis exposure ini hampir selalu terjadi pada semua pasien yang mengalami penurunan kesadaran. Itu adalah hal yang paling buruk yang ada pada kasus-kasus tragedi kanjuruhan untuk matanya ya. Berarti itu sampai harus ada rawat inap, kemudian pengobatan yang terus berjalan di mata dokter. Rawat inapnya karena faktor pasien ini penurunan kesadarannya. Ya, jadi mata mengikuti perawatan-perawatan yang lainnya. Oke. Ya. Kemudian misalnya sudah selesai nih rawat inapnya, Dok, tetap harus melakukan pengobatan sampai matanya benar-benar pulih atau seperti apa? Biasanya pasien tetap disarankan untuk kontrol secara periodik apakah ada dampak sisanya atau tidak. Tetapi saya bersyukur dari pasien-pasien yang sudah rawat jalan itu hampir semuanya menuju ke arah perbaikan yang signifikan. Ya, tidak ada yang memburuk ya. Kondisi yang memburuk ya hanya pada pasien-pasien yang kebetulan kondisi kesadarannya tadi menurun. Ya. Kemudian apakah ada efek sampai penurunan daya penglihatannya, Dok, atau ada fungsinya yang akhirnya menurun juga? Ya, sampai saat ini yang sudah rawat jalan hampir semuanya kembali sempurna. Ya. Itu yang kita perlu syukuri. Ya, perlu sabar untuk proses penyembuhannya tadi. Ya. Kalau kita misalnya menghadapi dalam kondisi kita nggak pernah tahu nih di jalanan tiba-tiba ada kondisi demo dan sebagainya terus terkena gas air mata, apa sih, Dok, yang harus kita lakukan pertama kali? Ini juga mungkin masyarakat perlu aware ya, kita nggak pernah tahu kondisi seperti apa. Mbak Isa, sebetulnya trauma-trauma kimia ini tidak hanya terjadi pada gas air mata ya, tetapi pada lingkungan rumah tangga kita, pada lingkungan kerja kita, itu sangat banyak hal yang mungkin akan terjadi. Contoh yang paling gampang adalah alat pembersih kamar mandi, ya, kemudian bahan-bahan bangunan, ya, yang itu kalau sampai masuk ke mata akan berdampak ya tidak lebih tidak kurang seperti gas air mata juga. Artinya semua bahan yang masuk ke dalam mata itu seyogyanya segera dieliminasi, diencerkan, dibuang. Caranya bagaimana? Diguyur dengan air. Air yang paling gampang ya air minum, dimanapun kita hampir pasti dapat. Nah, kalau orang-orang tua zaman dahulu itu membersihkan mata itu dengan cara dimasukkan ke dalam tempat kecil, kemudian matanya dimasukkan, orang Jawa bilang dirembang, sebetulnya itu kurang tepat. Yang tepat adalah diguyur. Jadi dengan cara berbaring, kemudian air minum tadi langsung diguyurkan sebanyak-banyaknya,
itu satu pertolongan yang sangat signifikan, yang sangat bagus karena nanti akan berdampak pada prognose atau perbaikan selanjutnya. Ya, jadi pertolongan pertama adalah guyur dengan air minum. Itu cara yang sangat efektif, yang sangat bagus, yang akan sangat menentukan perjalanan dari trauma kimia tadi. Tidak usah memandang trauma kimia apa. Begitu ada bahan masuk, segera encerkan dengan air. Itu adalah pertolongan pertama yang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat bagus. Oke, wah ternyata menarik sekali ya Bu Mirsa, tidak perlu pencegahan yang mahal, bahkan dengan air saja bisa menolong mata kita dalam kondisi darurat. Tapi kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Dr. Budi berkaitan dengan gas air mata. Namun pada segmen kali ini kita akan berbicara lebih banyak tentang zat kimia yang mungkin saja masuk ke mata dalam rumah tangga ataupun di tempat kerja kita yang kita pernah tahu. Tapi sebelumnya dok, tadi di segmen sebelumnya dokter pernah bilang bahwa orang tua zaman dulu kalau bersihin mata malah kayak gini ya dok ya, pakai alat yang bisa lah. Saya pernah dok kayak gitu karena memang diajarin nenek, orang tua kayak gitu. Padahal belum tua ya. Ya maksudnya orang tua saya yang memberitahu. Bahkan di apotek ada yang menjual cairan dengan caranya memang seperti itu. Nah ini kita penasaran dok, mungkin sambil mengedukasi dan memperbaiki kesalahan juga. Kenapa itu salah dan yang benar diguyur dok? Karena dengan diguyur tadi itu terjadi pembuangan bahan-bahan yang ada di dalam bola mata, dieliminir. Sedangkan kalau dirembang seperti itu, bahannya akan masuk ke tempatnya dan tidak terbuang. Ya, jadi kalau air minum tidak ada air keran, tidak apa-apa pakai air keran itu jauh lebih efektif daripada dengan memakai alat tadi, dengan pakai dirembang tadi ya, itu seperti itu. Jadi ini sekarang saya tidak akan pernah lagi kayak gitu dok ya, karena memang yang benar adalah langsung diguyur. Nah berkaitan dengan trauma-trauma rumah tangga tadi sempat disinggung juga oleh dokter di segmen berikutnya sebelumnya mengenai apa saja sih yang mungkin terpercikan ke mata ketika lagi beres-beres rumah, bersihin kaca, terus lagi ngosek kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu apakah ada batasan tertentu di mana dikatakan oke kita bisa mencegah itu sendiri hanya dengan disiram air atau harus sampai akhirnya ke dokter, itu gimana? Jadi pada prinsipnya bahan-bahan kimia itu ada dua besar ya, golongan besar, asam dan basa ya. Dan ini kita bisa ukur dengan pH meter ya. Makin ekstrim ukuran tadi, artinya basanya itu akan makin kuat atau asamnya makin kuat, itu akan berdampak kerusakan jaringan yang lebih besar. Nah, tetapi dibandingkan sama-sama kekuatannya sama, pH-nya ekstrimnya sama, maka bahan-bahan basa akan lebih berbahaya karena merusak jaringannya akan lebih parah. Nah, bahan-bahan basa itu banyak di rumah tangga, itu misalkan sabun, kapur, semen, kemudian soda kaustik, itu adalah bahan-bahan basa. Sedangkan bahan-bahan basa asam itu air aki itu asam, kemudian cuka itu juga asam. Nah, ada bahan-bahan yang sifatnya tidak asam, tidak basa, tapi korosif ya, itu sifatnya amfoter, itu juga ada. Nah, kalau kita menghadapi trauma-trauma seperti ini, penanganan pertama tadi adalah guyur dengan air. Tetapi ada hal yang lebih penting sebetulnya. Kalau kita berkecimpung dengan bahan-bahan yang potensial akan mencelakakan seperti ini, sebaiknya pakai kaca pelindung. Ya, kita kenal dengan kacamata Google ya. Nah, Google ini sebetulnya istilah di mata yang sudah sejak zaman saya belum lahir sudah ada ya. Cuman lebih populer sekarang di mesin pencari ya Google itu. Tapi
kacamata Google itu sifatnya menutup seluruh area mata ya, sampai dia menutup ke kulit. Nah, sehingga orang-orang yang bekerja pada tempat-tempat yang potensial seperti ini disarankan untuk memakai kacamata Google, karena pencegahan ini jauh lebih efektif daripada kalau sudah terjadi kecelakaan ya. Jadi kacamata Google adalah kacamata yang sangat efektif untuk mencegah trauma-trauma pada mata. Kalau tidak punya kacamata Google ya kacamata yang ada aja daripada tidak, karena itu akan jauh lebih membantu mencegah terjadi kecelakaan. Ya, jadi yang lebih penting sebetulnya tadi mencegah tadi itu adalah yang paling murah, paling efektif daripada mengobati. Nah, kalau untuk orang-orang yang bekerja pada mungkin tempat-tempat potensial dan memiliki banyak faktor resiko, apakah ada kemungkinan misalnya pas nggak pakai kacamata Google-nya terus kena tapi nggak kerasa dok, kemudian terakumulasi dalam jangka waktu yang lama dan baru nyadarnya pas sudah parah gitu dok? Itu gimana ya? Tidak Mbak Nisa, tidak seperti itu, karena bahan-bahan kimia itu pasti sangat iritasi, begitu terkena pasti terasa, ya pasti terasa. Itu yang membuat para pekerja ini pasti segera mencari pertolongan ya. Nah, pertolongan pertama di tempat kerja harus segera dilakukan dengan cara membilas dengan air. Itu kuncinya di situ. Nah, tentunya setelah seperti ini harus ke rumah sakit, karena di rumah sakit pasti akan dilakukan diagnosa ini trauma asam atau trauma basah, karena penanganan trauma asam dan trauma basah ada perbedaan ya. Trauma asamnya, trauma basah ini sampai grade berapa, dan itu adalah akan menentukan bagaimana penanganan selanjutnya dan bagaimana prognose setelah selesai perawatan nanti. Kemudian apakah ada yang dikatakan penanganan khusus gitu ya dok, ya fase-fase tertentu ketika orang sudah terkadung kena gitu, kemudian sampai harus ada perawatan inap dan sebagainya, yang mungkin pemirsa perlu tahu nih soal ini? Ya betul, pada kondisi-kondisi trauma kimia yang sampai grade 3, grade 4 itu memang harus penanganannya itu sangat intensif ya. Bahkan pada kondisi-kondisi yang sudah sangat parah mungkin memerlukan tindakan operasi. Ya, operasi ini tujuannya adalah memperbaiki kondisi permukaan bola mata, bahkan ya mencegah kebutaan. Itu prinsipnya seperti itu. Tetapi harapan kita tentunya jangan sampai hal ini terjadi dengan cara preventif. Itu yang lebih penting untuk masyarakat kita, bagaimana melakukan pekerjaan yang aman. Ya. Dok, pesan untuk masyarakat yang mungkin banyak bekerja di tempat-tempat beresiko atau mungkin juga yang ada berkaitan dengan gas air mata seperti tema awal kita, silahkan dok. Ya, jadi hindarkan sebisa mungkin bahan-bahan kimia tadi untuk memasuki tubuh kita ya, tidak sekedar di mata ya, tapi juga di hidung, pernafasan, mulut dan sebagainya ya. Pakai alat pelindung yang benar. Nah, itu adalah cara yang paling aman, paling efektif untuk mencegah kerusakan-kerusakan tubuh kita. Sayangi tubuh kita karena ini adalah investasi yang tidak ternilai. Terima kasih Vanessa. Sudah sharing dengan pemirsa, ini nambah ilmu baru tentunya buat saya dan juga pemirsa UBTV. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai